Aku tidak tahu bagaimana aku bisa hidup dengan wanita sepertimu yang bahkan tidak bisa punya anak. Kau tahu betapa cantiknya Anissa kami? Diiringi tawa yang memuakkan, sebuah belati tak kasat mata melesat dan menancap di jantung seorang wanita. Oh, ngomong-ngomong, aku ingin pesta ulang tahun pertama putriku diadakan oleh perusahaanmu. Sebagai teman, kau bisakan memberiku diskon 40%? 1 tahun yang lalu, dia adalah mantan suaminya yang telah menghancurkan hidupnya sebelum pergi. Dan kini, ia kembali dengan permintaan untuk merayakan pesta ulang tahun pertama putrinya, hasil dari perselingkuhannya, tanpa sedikit pun rasa bersalah mengoyak hati wanita yang tak bisa memiliki anak. Dan pada saat itu, wanita itu diam-diam membuat keputusan. Ia akan menggelar pesta ulang tahun pertama yang paling megah dan mewah di dunia. Lalu, tepat di puncak kebahagiaan mereka, ia akan meruntuhkan segalanya dan menghadiahkan neraka yang paling mengerikan. Kisah hari ini dimulai. Itu adalah Senin pagi yang cerah di bulan Maret. Kantor Mimpi Indah Events, yang terletak di jantung kawasan SCBD, pusat tren di Jakarta, sudah sibuk sejak pagi buta. Sang direktur, Kartika Sari, berdiri di depan jendela kaca besar, memandangi pemandangan kota yang energik sambil menikmati secangkir kopi hangat. Di usianya yang baru 37 tahun, wajah Kartika memancarkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan sebagai pemimpin perusahaan event organizer pesta ulang tahun terbaik di bidangnya. Tok, tok. Terdengar suara ketukan, dan sekretarisnya, Fitri Anjani, masuk ke dalam ruangan. Ibu Direktur, saya sudah merapikan jadwal acara untuk bulan April. Kartika kembali ke mejanya dengan senyum lembut dan menerima dokumen itu. Coba kita lihat. Wah, sudah ada 15 pemesanan untuk bulan April, sepertinya naik 30% dibandingkan tahun lalu saat ini. Sudut bibir Kartika terangkat puas. Benar, Bu. Terutama permintaan untuk paket premium paling mewah sedang membludak. Saat Fitri menjawab dengan wajah ceria, ponsel Kartika yang tergeletak di meja berdering keras. Nama yang tertera dengan jelas di layar membuat ekspresi Kartika seketika membeku sedingin es. Bima Vihoyo. Nama yang memuakkan. Mantan suaminya yang setahun lalu menjadi orang asing baginya. Fitri, tolong tinggalkan aku sebentar. Kartika memberi isyarat pada Fitri dan mengangkat telepon dengan suara yang dingin. Ya, ada apa? Tak ada sedikit pun kehangatan dalam suaranya. Wah, Kartika Sari. Lama tidak bertemu. Apa kabarmu? Suara Bima yang menjengkelkan terdengar dari seberang telepon. Langsung ke intinya saja. Kartika menegaskan, seolah tak ingin mendengar lebih lama lagi. Astaga, jangan dingin begitu dong. Bagaimanapun juga, kita pernah menikah dan hidup bersama selama beberapa tahun. Bima tertawa dengan nada yang tidak menyenangkan. Kartika memalingkan pandangannya keluar jendela, berusaha menahan keningnya yang berkerut. Aku beri waktu 30 detik. Kalau tidak ada urusan penting, ku tutup. Oke, sifatmu tidak berubah, ya. Begini, ini tentang pesta ulang tahun pertama putriku. Aku ingin kau yang menanganinya. Seketika, dunia Kartika seakan berhenti berputar. Fitri, yang belum sempat keluar, matanya membelalak kaget. Apa katamu, kau bilang? Putrimu? Kartika bertanya lagi, tak percaya. Iya. Aku dan Diana punya putri yang cantik. Namanya Anissa. Bulan depan usianya sudah 1 tahun, waktu cepat sekali, ya? Bima berceloteh dengan suara riang, entah apa yang membuatnya begitu bahagia. Tangan Kartika gemetar hebat, meski tak terlihat. Namun, suaranya tetap berusaha tenang. Diana Lestari. Maksudmu wanita selingkuhanmu saat kita masih terikat pernikahan secara sah? Ayolah, Kartika. Untuk apa mengungkit masa lalu? Yang lalu biarlah berlalu. Kau tidak tahu betapa cantiknya Anissa kami sekarang. Mungkin kau tidak akan mengerti perasaan ini karena kau tidak bisa punya anak, tapi dia ini seperti malaikat, rasanya tidak sakit walau dimasukkan ke dalam mata. Seolah sengaja, Bima menusuk luka terdalam Kartika yang tak bisa memiliki anak dengan pisau tajam. Fitri yang berdiri di sampingnya ternganga dan menutup mulutnya. Kartika memejamkan matanya erat-erat dan menarik napas panjang untuk menahan gejolak di dadanya. Kenapa harus aku?
Perusahaan event organizer kan bukan hanya mimpi indah events. Kartika bertanya setelah berhasil menguasai suaranya. Kau ini bicara apa? Tentu saja karena kau yang terbaik di bidang ini. Sebentar lagi aku akan dinilai untuk promosi jabatan direksi, jadi aku harus mengundang para petinggi perusahaan, bahkan CEO kami. Apa mungkin aku mengadakan acara sembarangan? Harus yang paling mewah dan berkelas. Lalu kenapa aku harus melakukannya untukmu? Kartika tersenyum. Jangan pelit begitulah. Kita akan punya kenangan sebagai suami istri, iya kan? Tiba-tiba, Bima merendahkan suaranya dan menunjukkan belangnya. Sebagai teman, kau bisa kan memberiku diskon 40%? Saat itu juga, wajah Fitri memerah karena marah. Ia membuat tanda silang besar dengan tangannya ke arah Kartika dan menggelengkan kepala. Namun, Kartika hanya terdiam sejenak. Kartika. Halo Kartika. Kau dengar? Bima mendesaknya dengan tidak sabar. Jumlah tamu sekitar 100 orang? Pertanyaan Kartika yang memecah keheningan itu sungguh tak terduga. Ya, sekitar itu. Jawab Bima tergagap, bingung. Aku akan siapkan semuanya. Buffet hotel bintang 5, fotografer profesional, kebaya dan batik custom, video montase pertumbuhan, sampai foto booth. Semua yang kau inginkan, dengan kualitas terbaik. Nah, itu baru benar. Kau memang profesional sejati. Seru Bima dengan angkuh, merasa tujuannya tercapai. Baiklah, akan kulakukan. Jawaban Kartika terdengar tenang, seperti ketenangan sebelum badai. Fitri menatap Kartika dengan ekspresi tak percaya. Benarkah? Wah, hebat sekali Kartika Sari. Sudah kuduga. Kau masih Kartika yang baik hati dan lemah lembut yang kukenal. Bima tertawa penuh kemenangan. Tapi ada syaratnya. Syarat? Apa itu? Semua perencanaan dan pelaksanaan akan sepenuhnya mengikuti caraku. Kau tidak boleh ikut campur sama sekali. Ucap Kartika dengan tegas, seolah memotong dengan pisau. Tentu saja. Aku tidak akan membantah pendapat ahlinya. Kalau begitu, besok aku akan datang bersama Diana untuk konsultasi. Jam 2 siang kau bisa, kan? Bisa. Terima kasih, Kartika. Kau memang selalu dalam genggamanku. Bima menutup telepon setelah meninggalkan kata-kata yang penuh dengan nada mengejek. Kartika meletakkan ponselnya dengan sangat perlahan, tanpa suara. Fitri mendekat dengan wajah khawatir. Ibu Direktur, apakah ibu benar-benar akan mengadakan pesta untuk manusia itu? Kartika bangkit dari kursinya tanpa menjawab dan kembali ke jendela. Fitri, tolong panggilkan manajer Maya Indah dari tim perencanaan, ajak juga Pak Surya dan Mas Agus. Baik, Bu. Sekarang juga? Ya. Aku akan membentuk tim proyek yang sangat istimewa. Kartika berkata sambil menatap keluar jendela. Setelah Fitri keluar, Kartika membuka laci terdalam di mejanya. Di dalamnya, tersimpan sebuah map tebal bertuliskan nama Bima Wijoyo dan Diana Lestari. Itu adalah berkas-berkas bukti perceraian yang ia kumpulkan selama setahun terakhir dengan perasaan gemetar. Foto-foto mereka masuk dan keluar hotel, percakapan pesan instan yang menjijikkan, serta tumpukan tagihan kartu kredit dan struk. Kartika mengeluarkan map itu dan meletakkannya di atas meja. Ia membuka buku catatan baru dan mulai menulis dengan rapi. Perencanaan event spesial. Tak lama kemudian, terdengar ketukan dan para staf masuk. Permisi, Bu. Katanya ibu memanggil kami, tanya Maya Indah hati-hati. Ya, silakan duduk semuanya. Mulai sekarang, kita akan memulai sebuah proyek yang sangat istimewa dan sangat penting. Kartika membuka pembicaraan sambil menatap para stafnya satu persatu. Ini adalah acara pesta ulang tahun pertama VIP di akhir bulan April. Surya Wiguna bertanya sambil membuka laptopnya. Siapakah kliennya? Bima Wijoyo. Mantan suami saya. Seketika, udara di dalam ruangan itu membeku. Maya hanya bisa membuka dan menutup mulutnya, tak bisa berkata-kata. Si brengsek itu. Maksud saya, kenapa bapak itu menghubungi ibu? Agus Setiawan yang bersemangat tidak bisa menahan emosinya, lalu cepat-cepat meralat ucapannya. Dia memintaku untuk mengadakan pesta ulang tahun pertama putrinya,
Hasil dari perselingkuhannya, kata Kartika dengan tenang, seolah itu bukan masalah besar. Bu, ini tidak masuk akal. Ibu harus menolaknya sekarang juga. Seru Maya tak tahan lagi dan bangkit dari kursinya. Tidak. Aku akan melakukannya. Dan aku akan melakukannya dengan sangat sempurna dan megah. Senyum dingin tersungging di bibir Kartika. Senyum itu mengandung makna yang dalam dan tak seorang pun bisa menebaknya. Tentu saja, ini bukan pesta ulang tahun biasa yang kita kenal. Akan ada event yang sangat spesial yang disiapkan. Kartika dengan sengaja membuka map tebal itu dan menyebarkannya di depan para stafnya. Ibu, ini semua apa? Tanya Surya dengan mata membelalak melihat foto-foto itu. Inilah bahan untuk event spesial yang akan kita siapkan. Dengan kata lain, bahan untuk balas dendam. Kartika berkata sambil tersenyum dingin. Selama 4 minggu ke depan, kita akan mempersiapkan sebuah sandiwara yang sempurna. Dari luar, ini akan terlihat seperti pesta ulang tahun termewah dan paling bahagia di dunia. Tapi di dalamnya, Kartika berhenti sejenak, menatap mata setiap stafnya. Akan terkandung semua kebenaran yang tersembunyi. Para staf saling berpandangan dalam diam. Di mata mereka, ada kekhawatiran yang bercampur dengan kegembiraan dan antisipasi yang aneh. Jika ini untuk memberi pelajaran pada orang-orang yang telah menyakiti ibu, saya setuju 100%. Kata Agus sambil mengepalkan tangannya. Saya juga. Selama ini ibu sudah sangat menderita. Fitri mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kartika menatap para stafnya dan untuk pertama kalinya tersenyum dengan tulus. Terima kasih semuanya. Tapi, proyek ini adalah rahasia mutlak yang hanya kita yang tahu. Mengerti? Baik, Bu, mengerti. Jawaban serempak dari para staf memenuhi ruangan. Kartika kembali menatap buku catatannya dan menulis hitung mundur 4 minggu. Di bawahnya, ia mulai menulis rencana pertama untuk membuka tirai balas dendam. Besok, temui Bima Wijoyo dan Diana Lestari dengan topeng yang paling sempurna. Keesokan harinya, tepat pukul 2 siang, sebuah mobil Mercedes-Benz hitam mengkilap berhenti dengan mulus di depan kantor Mimpi Indah Events. Bima Wijoyo, yang turun dari kursi pengemudi, berpenampilan necis dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan setelan bermerek yang mahal. Di sampingnya, berdiri Diana Lestari, yang dengan bangga memamerkan perutnya yang sedang hamil anak kedua. Meskipun tubuhnya berat, Diana tidak peduli dan mengenakan sepatu hak tinggi yang tajam, tas tangan bermerek terbaru, dan gaun Chanel longgar seolah ingin menyembunyikan kehamilannya. Wow, jadi ini perusahaan Kartika? Besar juga, ya, kata Diana dengan heboh sambil mengamati gedung. Begini saja kau kaget. Semua ini berkat fondasi yang kubangun untuknya. Tanpa aku, mana mungkin Kartika bisa sampai sejauh ini, sahut Bima dengan angkuh. Saat keduanya masuk melalui pintu otomatis, Fitri Anjani menyambut mereka di pintu masuk. Fitri menahan rasa jijiknya yang hampir meledak dan dengan susah payah tersenyum. Selamat datang. Ibu Direktur sudah menunggu di ruang rapat. Pintu ruang rapat terbuka, dan Kartika, yang mengenakan blus ungu muda yang tenang dan rok hitam, bangkit menyambut mereka. Selamat datang, kata Kartika dengan suara tenang, tanpa emosi apapun. Kak Tika. Astaga. Lama sekali tidak bertemu. Kau makin cantik saja. Diana mendekat dengan ramah, mencoba meraih lengan Kartika. Kartika menghindar dengan mundur selangkah secara alami dan menunjuk ke kursi. Ia berbicara dengan nada formal dan sopan. Silakan duduk. Suasana canggung menyelimuti, tetapi Bima tidak peduli dan duduk sambil mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Wah, bisnismu sepertinya lancar sekali, ya. Kantornya juga mewah. Mari kita langsung ke intinya. Tanggalnya 28 April, hari Sabtu, kan? Kartika mengabaikan ucapan Bima dan menyalakan tabletnya. Ya, kami sudah menetapkan tanggal itu. Kami akan urus pemesanan hotel sendiri, jadi kau urus saja yang lain, kata Bima dengan arogan sambil menyilangkan kakinya. Diana mengambil kesempatan itu, mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto di depan mata Kartika. Kak, lihat ini. Ini Anissa kami. Benar-benar seperti malaikat, kan? Matanya mirip sekali dengan Mas Bima, besar dan bulat.
Hidungnya mancung sepertiku. Ah, sebab dan jajaran direksi harus didekorasi secara istimewa. Kau tahu kan, aku sedang dalam proses penilaian untuk promosi menjadi direktur. Promosi direktur? Kartika untuk pertama kalinya menatap lurus ke arah Bima dan bertanya. Tentu saja. Kau kan tahu kemampuanku. Betapa Bima Wijoyo ini diakui di perusahaan. Bima tersenyum sombong. Untuk kebaya dan batiknya, aku ingin dibuat khusus. Anissa kami dengan warna merah muda yang manis, dan aku dengan warna biru langit yang anggun, sela Diana. Fotografernya mungkin butuh sekitar 4 orang, kan? Dan video montase pertumbuhannya, tolong buat yang luar biasa. Aku tidak mau yang biasa-biasa saja seperti orang lain. Permintaan Bima seolah tak ada habisnya. Kartika mencatat semuanya di tablet. Untuk foto booth, konsep seperti apa yang Anda inginkan? Tanya Maya Indah yang berdiri di sampingnya. Tentu saja konsep putri kerajaan. Anissa kami kan putri sejati yang turun ke dunia. Hoho, Diana tertawa seolah ia orang paling bahagia di dunia. Kuenya 3 tingkat, ya. Siapkan yang paling mahal dan mewah di sini, tambah Bima sebagai penutup. Kartika meletakkan penanya dan menatap Bima. Baik. Jika semua permintaan ini diproses dengan kualitas terbaik, perkiraan biaya normalnya sekitar 300 juta rupiah. Apa? 300 juta? Kau bercanda? Teriak Bima dengan mata melotot. Anda bilang ingin yang paling mahal, mewah, dan terbaik, jawab Kartika dengan tenang, tanpa goyah sedikit pun. Iya, tapi tetap saja. Apa kau tidak keterlaluan? Beri kami diskon dong. Bima memukul meja dengan kepalan tangannya. Tadi di telepon Anda menyebutkan diskon 40%, kan? Iya, tentu saja kau harus memberikannya. Diana ikut menimpali sambil bergantung pada lengan Bima. Mas, tenanglah. Kak Kartika pasti akan mengurus pesta Anissa kita dengan baik. Lalu ia tersenyum licik ke arah Kartika. Kak, selama ini pasti berat sekali, ya, karena tidak bisa punya anak. Sebagai sesama wanita, aku mengerti perasaanmu. Jadi, kakak pasti akan dengan tulus merayakan dan memberkati pesta ulang tahun Anissa kami, kan? Seketika, udara di ruang rapat menjadi setajam silet. Fitri mengepalkan tangannya hingga berdarah, dan wajah Maya menjadi dingin. Kartika terdiam sejenak. Momen singkat itu terasa seperti selamanya. Akhirnya, bibir Kartika terbuka. Baiklah. Akan kuberikan harga 200 juta. Oh, begitu dong. Memang hebat Kartika Sari ini. Terima kasih, ya. Bima tertawa puas, seolah lupa, baru saja marah. Tapi ada syaratnya. Hari ini, aku akan menyiapkan satu event spesial. Anggap saja ini hadiah dariku, kata Kartika dengan senyum malaikat. Event spesial? Apa itu? Mata Diana berbinar penasaran. Itu rahasia. Akan diungkapkan di hari H, di depan semua tamu. Wow, benar-benar tidak sabar. Mas, kau dengar. Kakak akan memberikan hadiah spesial untuk Anissa kita. Diana mengguncang lengan Bima seperti anak kecil. Bima menatap Kartika dengan curiga. Kau tidak sedang merencanakan sesuatu, kan? Rencana apa yang mungkin kumiliki? Aku hanya ingin merayakan ulang tahun pertama putri berharga mantan suamiku dengan cara yang paling istimewa, jawab Kartika dengan sangat tenang. Yah, memangnya apa yang bisa kau lakukan? Oke, baiklah. Bima tertawa sinis dan bangkit. Kalau begitu, aku akan menganggapnya begitu. Aku sudah menyombongkan diri pada semua orang di kantor bahwa ini akan menjadi pesta ulang tahun terbaik di Indonesia. Jadi, tolong jangan buat aku malu. Jangan khawatir. Aku jamin, ini akan menjadi pesta ulang tahun yang tak akan pernah kalian lupakan seumur hidup, kata Kartika dengan senyum penuh arti. Setelah Bima dan Diana pergi, keheningan yang menyesakan menyelimuti ruang rapat. Ibu, apakah ibu benar-benar baik-baik saja? Tanya Maya dengan wajah seperti akan menangis. Aku baik-baik saja. Justru ini bagus sekali, kata Kartika sambil bersandar di kursinya. Ibu, tadi wanita itu mengatakan hal-hal seperti itu pada ibu, benar-benar.
Fitri akhirnya tak bisa menahan tangisnya. Fitri, jangan menangis. Ini baru permulaan. Kalau kau sudah menangis sekarang, bagaimana nanti? Kartika dengan lembut memeluk bahu Fitri. Malam itu, Kartika kembali mengumpulkan tim intinya di ruang rapat. Setelah bertemu langsung dengan Bima dan Diana hari ini, semuanya menjadi jelas. Mereka tidak punya sedikit pun rasa bersalah. Seiring berjalannya waktu, mereka justru semakin tidak tahu malu dan jahat. Terutama wanita itu. Aku benar-benar tidak bisa memaafkannya. Bagaimana bisa dia mengatakan hal-hal kejam seperti itu di depan ibu? Kata seorang manajer bernama Shinta, tidak bisa menahan amarahnya. Kartika membuka laptop dan menampilkan layar di proyektor. Ini adalah rencana 4 minggu kita. Setiap minggu, kita akan bergerak secara bertahap dan cermat. Layar itu menampilkan jadwal rinci dan pembagian tugas. Pak Surya, tolong tangani pembuatan video montase pertumbuhan. Kita butuh teknik editing yang sangat spesial. Editing spesial. Maksud ibu seperti apa? Tanya Surya. Dari luar, video itu harus terlihat seperti video cinta pasangan paling bahagia di dunia. Tapi jika dilihat lebih teliti, struktur video itu harus mengungkap kebenaran busuk mereka, jelas Kartika dengan tenang. Misalnya, di balik tulisan pertemuan pertama ayah dan ibu yang penuh takdir, kita selipkan tanggal dan waktu hotel tempat mereka pertama kali berselingkuh dengan samar. Jadi memberikan makna ganda yang hanya bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu. Surya mengangguk mengerti. Mas Agus, tolong siapkan sistem audio dan video di lokasi acara secara khusus. Bagaimana, Bu? Agar semua video dan audio bisa dikendalikan dari jarak jauh hanya dengan ponselku. Aku ingin menekan tombol putar video puncaknya sendiri. Agus mengacungkan jempolnya dengan percaya diri. Tidak masalah, Bu. Itu keahlian saya. Mbak Maya, tolong tangani pengiriman undangan secara keseluruhan. Sangat penting untuk mendapatkan daftar lengkap karyawan perusahaan Bima. Baik, Bu. Saya akan mengerahkan semua koneksi yang saya punya untuk mendapatkannya, jawab Maya dengan ekspresi tegas. Dan Fitri, tolong buat rundown acara yang akurat hingga hitungan menit, bahkan detik. Siap, Bu? Serahkan pada saya. Kartika memandang berkeliling pada stafnya. Teman-teman, ini bukan balas dendam kekanak-kanakan. Ini adalah tentang mengungkap kebenaran yang tersembunyi kepada dunia. Baik, Bu. Kami akan bersama Ibu sampai akhir, kata Shinta dengan suara tegas, mewakili semua orang. Tapi Bu, apakah tidak akan ada masalah hukum? Tanya Surya hati-hati. Jangan khawatir. Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara terbaik di negeri ini. Semua yang akan kita lakukan berada dalam batas hukum, kita hanya akan menunjukkan kebenaran apa adanya. Para staf mengangguk dalam diam. Baiklah, kalau begitu kita mulai besok secara resmi. 4 minggu lagi, kita akan menciptakan pesta ulang tahun terbaik dalam sejarah Indonesia. Kartika bangkit dan mengumumkan. Tentu saja, dengan arti yang sama sekali berbeda dari yang diinginkan Bima dan Diana. 2 minggu sebelum pesta, suatu pagi yang cerah, pintu kantor Mimpi Indah Events terbuka dan seorang pria masuk. Pria itu, mengenakan jeans santai dan jaket hitam, membawa tas kamera profesional di bahunya. Permisi, bisakah saya bertemu dengan Ibu Direktur Kartika Sari? Fitri bangkit dan menatap pria itu. Boleh saya tahu ada keperluan apa? Saya Rendra Pratama. Saya seorang sutradara yang membuat film dokumenter independen. Saat ini saya sedang merencanakan sebuah dokumenter tentang budaya pesta ulang tahun di Indonesia. Fitri menerima kartu nama yang disodorkannya dan memeriksanya dengan teliti. Baik, mohon tunggu sebentar. Fitri masuk ke ruang direktur dan melapor kepada Kartika. Bu, ada seorang sutradara dokumenter bernama Rendra Pratama datang. Beliau ingin meliput budaya pesta ulang tahun. Kartika, yang sedang fokus pada dokumen, mengangkat kepalanya tanpa sadar. Seketika, matanya membelalak tak percaya. Siapa katamu? Rendra Pratama? Kartika bangkit dari kursinya dan berjalan keluar. Rendra, yang sedang duduk di sofa ruang tunggu, bangkit ketika melihat Kartika keluar. Tika? Rendra?
Ini benar-benar kau? Keduanya saling menatap dalam diam sejenak, melupakan waktu. Itu adalah reuni setelah lebih dari 10 tahun. Wow, lama sekali tidak bertemu. Sudah berapa lama ini? Sejak kita lulus kuliah, kan? Rendra mendekati Kartika dengan senyum cerah. Benar. Astaga, bagaimana kabarmu selama ini? Tanya Kartika dengan ekspresi bingung namun senang. Aku berkeliling dunia membuat film dokumenter. Justru kau yang hebat, sudah jadi direktur perusahaan sebesar ini. Ini hanya keberuntungan. Masuk dulu ke ruanganku. Kita bicara sambil minum teh. Masuk ke ruang direktur, Rendra melihat sekeliling dengan kagum. Wah, hebat sekali. Pantas saja kau yang terbaik di bidang ini. Kau berlebihan. Jadi, kau benar-benar datang ke sini untuk liputan? Tanya Kartika sambil menyodorkan secangkir kopi hangat. Iya. Pesta ulang tahun di Indonesia sekarang menjadi sangat mewah dan komersial. Aku ingin menangkap budaya di baliknya dalam sebuah dokumenter. Rendra mengeluarkan proposal yang ia buat sendiri dari tasnya. Jadi aku mencari perusahaan paling terkenal, dan tidak kusangka kau direkturnya. Saat Kartika membolak-balik proposal, tumpukan dokumen di atas mejanya menarik perhatian Rendra. Di bagian paling atas, tertulis jelas judul, Proposal Akhir Pesta Ulang Tahun Anissa, Putri BPK. Bima Vihoyo. Rendra tanpa sengaja melirik dokumen itu. Bima Vihoyo? Tunggu sebentar. Maksudmu Bima Vihoyo itu? Kartika hanya menghela napas panjang sebagai jawaban. Iya. Mantan suamiku. Seketika, wajah Rendra menjadi dingin. Apa? Kenapa namanya ada di sini? Dia memintaku untuk mengurus pesta ulang tahun anaknya. Anak dari hasil perselingkuhannya saat masih menikah denganku. Rendra bangkit dari kursinya. Gila. Bagaimana bisa manusia melakukan hal tak tahu malu seperti itu? Rendra, duduk dan tenangkan dirimu dulu, kata Kartika sambil memegang lengan Rendra dan mendudukkannya kembali. Tapi Tika, aku tahu persis bagaimana perlakuan brengsek itu padamu. Sejak kuliah sudah kubilang, dia bukan orang biasa. Rendra mengepalkan tangannya, tak bisa menahan amarah. Seandainya saja kau mendengarkanku waktu itu. Rendra tidak bisa melanjutkan kata-katanya dan menggigit bibirnya. Waktu itu, apa yang mau kau katakan? Tanya Kartika hati-hati. Rendra ragu sejenak, lalu mengeluarkan kata-kata yang telah lama ia pendam. Sebenarnya, sejak kuliah aku sudah menyukaimu, Tika. Kartika menatap Rendra dengan mata terkejut. Tapi Bima lebih dulu menyatakan perasaannya padamu, dan kau memilihnya. Aku tidak bisa merebut pacar teman, jadi aku hanya bisa mundur. Rendra tersenyum pahit. Rendra, aku sama sekali tidak tahu. Sudahlah, itu masa lalu. Tapi melihat dia melakukan hal seperti ini padamu sekarang, aku benar-benar tidak bisa memaafkannya. Rendra kembali menatap proposal itu. Tunggu sebentar. Proposal ini aneh. Apa kau sedang merencanakan balas dendam? Kartika tidak menjawab, hanya diam. Di hari pesta, aku menyiapkan satu event spesial. Event apa? Sebuah event untuk menunjukkan semua kebenaran yang tersembunyi kepada semua orang. Rendra menatap mata Kartika lekat-lekat. Tika, biarkan aku membantumu. Apa? Aku kan ahli video. Channel YouTubeku punya lebih dari 500.000 subscriber. Rendra mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kanalnya. Kau bilang mau membuat video montase pertumbuhan, kan? Akan kubuat bukan sekadar video, tapi sebuah mahakarya. Sebuah video bukti yang tak terbantahkan. Rendra, ini adalah sesuatu yang harus kulakukan sendiri. Kartika menggelengkan kepalanya. Tidak. Sekarang ini juga menjadi urusanku, kata Rendra dengan tegas. Aku tidak bisa membiarkan orang yang telah merusak hidupku begitu saja. Kartika menatap mata Rendra yang tulus dan tak tergoyahkan. Kalau begitu, aku punya satu usulan. Rendra mencondongkan tubuhnya ke depan. Dengan statusmu sebagai sutradara dokumenter, bagaimana kalau kau mewawancarai Bima dan Diana secara terpisah, dengan dalih ingin merekam kisah cinta tulus orang tua yang baru memiliki anak? Wawancara? Ya. Orang-orang cenderung banyak bicara di depan kamera.
Terutama manusia yang suka pamer seperti mereka. Mata Kartika berbinar tajam. Itu ide yang sangat bagus. Benar. Jika dibuat dalam format dokumenter, bukan sekadar video biasa, dampaknya akan jauh lebih besar. Saat itu, Fitri masuk setelah mengetuk pintu. Permisi, Bu. Maaf, ada telepon lagi dari Pak Bima. Katanya ada permintaan tambahan. Kartika menghela napas bosan. Permintaan apa lagi kali ini? Beliau minta ruang VIP diperbesar 2 kali lipat. Katanya keluarga CEO juga akan datang. Rendra tertawa sinis. Benar-benar tidak tahu malu sampai akhir. Tika, besok aku akan langsung menemuinya dan mendapatkan wawancara itu. Apa tidak apa-apa? Jangan khawatir. Menangani manusia seperti ini adalah keahlianku. Keesokan harinya, Rendra bertemu Bima di sebuah restoran mewah. Bima, yang sangat puas dengan kamera yang menyorotnya, tampak sangat sombong. Bapak Bima, bagaimana rasanya menjadi seorang ayah? Tanya Rendra dengan lembut sambil mengarahkan kamera. Apalagi yang bisa kukatakan? Rasanya seperti memiliki seluruh dunia. Saat Anissa lahir, rasanya seluruh dunia ini milikku, kata Bima sambil tersenyum lebar. Bagaimana pertama kali Anda bertemu dengan istri Anda? Kami bertemu di kantor. Saat pertama kali melihat Diana, saya langsung merasa, inilah takdirku, cinta pada pandangan pertama. Bima menjawab dengan lancar sambil memutar gelas anggurnya. Saya dengar Anda bercerai dengan istri sebelumnya setahun yang lalu. Ya. Anggap saja karena perbedaan kepribadian biasa, Bima tersenyum licik. Setelah beberapa gelas anggur, lidah Bima mulai benar-benar longgar. Tapi jujur saja, mantan istriku, Kartika, adalah wanita yang terlalu dingin. Dia seorang gila kerja yang hanya tahu pekerjaan. Jadi, karena itu Anda bertemu dengan orang lain? Rendra dengan hati-hati menusuk ke inti permasalahan. Bagi saya, ini bukan perselingkuhan, tapi menemukan cinta sejati. Bertemu dengan takdir. Apakah mantan istri Anda sama sekali tidak tahu? Tentu saja. Dia sama sekali tidak tahu. Anak itu agak lambat dalam hal seperti ini. Bima tertawa terbahak-bahak. Di hari ulang tahun pernikahan kami, aku pergi liburan ke luar negeri dengan Diana, dan dia sama sekali tidak curiga. Rendra menahan amarah yang hampir meledak dan berusaha menjaga ketenangannya. Apakah proses perceraian berjalan lancar? Tentu saja. Siapa aku ini? Aku mengerahkan seluruh tim hukum perusahaan kami untuk menyelesaikannya dengan sangat bersih dan menguntungkan bagiku. Lagi pula, apa yang Kartika tahu tentang hukum? Bima berkata dengan angkuh. Aset yang kami miliki juga sudah kupindahkan ke tempat lain sebelumnya, jadi aku bisa menekan uang tunjangan seminimal mungkin. Malam itu, Rendra merekam semua pengakuan menjijikan itu tanpa melewatkan satu pun. Malam itu juga, Rendra langsung menemui Kartika. Tika, ini luar biasa. Lihat ini dulu. Rendra memutar video yang ia rekam di laptopnya. Kartika menatap Bima yang dengan tidak tahu malu berceloteh di monitor, dan ekspresinya perlahan mengeras. Aku tidak menyangka dia sampah sejauh ini. Ini belum semuanya. Aku juga mewawancarai Diana, dan wanita itu lebih parah lagi. Rendra memutar video lain. Di layar, Diana tersenyum cantik dan berkata, aku memilih Mas Bima karena waktu itu dia sudah menjadi manajer senior dan akan segera dipromosikan menjadi direktur. Jadi bukan menikah karena cinta? Cinta? Haha. Itu kan bisa dibangun pelan-pelan nanti. Yang terpenting dalam hidup seorang wanita adalah kehidupan yang stabil, kan? Kartika yang menonton video itu tertawa sinis. Benar-benar pasangan yang serasi. Tika, kita masukkan semua video wawancara ini ke dalam video montase pertumbuhan, usul Rendra. Tapi jika terlalu eksplisit, bisa jadi bumerang. Jangan khawatir. Aku akan mengeditnya dengan sangat artistik sehingga tidak ada yang akan curiga. Rendra dengan hangat menggenggam tangan Kartika yang dingin. Dengan kesempatan ini, buang semua masa lalumu yang memuakan itu dan mulailah hidup barumu. Kartika menatap tangan Rendra yang menggenggam tangannya. Kehangatan itu terasa meresap hingga ke dalam hatinya. Rendra, terima kasih banyak. Bukan apa-apa.
Ini baru permulaan yang sebenarnya. Saat keduanya saling tersenyum tipis, ponsel Kartika berdering. Ibunya, Tika, kau baik-baik saja? Si brengsek Bima itu menyebarkan berita tentang pesta ulang tahun anaknya ke seluruh penjuru. Ibu, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Benarkah? Kalau kau kesulitan, katakan saja. Ibu akan langsung datang dan menjambak rambut mereka berdua. Ibu, biarkan aku yang menyelesaikan masalah ini sendiri. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk bisa lepas dari mereka. Setelah menutup telepon, Kartika menatap Rendra dan berkata, tinggal 2 minggu lagi. Kita harus mempersiapkannya dengan sempurna. Ya, mari kita ciptakan pesta ulang tahun terbaik yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Mata keduanya bersinar dengan tekad yang kuat. 10 hari sebelum pesta, larut malam, lampu di ruang editing Mimpi Indah Events masih menyala terang. Kartika Sari dan Rendra Pratama sedang berkutat di depan monitor yang dipenuhi puluhan file video. Lihat wawancara ini, Bima sendiri yang bilang hari pertama bertemu Diana adalah 15 Maret 2022, kata Rendra sambil menunjuk salah satu bagian layar. Hari itu adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-7, senyum pahit terlintas di bibir Kartika. Benar-benar iblis. Tapi bagaimana kita menonjolkan bagian ini? Tidak boleh terlalu gamblang. Rendra menggaruk kepalanya, bingung. Bagaimana kalau kita gunakan teknik narasi ganda? Narasi ganda? Ya. Cerita yang terlihat di permukaan adalah kisah pasangan paling bahagia. Tapi di baliknya, kita tampilkan kebenaran melalui teks atau angka tersembunyi. Kartika mengambil alih keyboard dan mulai mengetikkan teks di layar. Contohnya seperti ini. Kita tampilkan teks utama hari istimewa, saat ayah bertemu ibu secara takdir, lalu di bawahnya, dengan huruf yang sangat kecil agar tidak ada yang memperhatikan, kita cantumkan tanggal 15 Maret 2022. Rendra bertepuk tangan kagum. Wah, Kartika, kau jenius. Dengan begitu, hanya orang-orang yang tahu yang akan melihat tanggal itu sebagai belati yang menusuk. Dan di sini, kasus penggelapan uang perusahaan yang diungkapkan Bima saat wawancara juga bisa dimasukkan dengan cara ini. Kartika membuka file video lain. Di bawah judul Bakat Angka Ayah yang Luar Biasa, kita tampilkan deretan angka tak berarti yang melintas cepat. Angka-angka itu adalah jumlah uang yang ia gelapkan. Tepat sekali. Keduanya tertawa bersamaan, puas dengan rencana sempurna mereka. Ngomong-ngomong, kau tidak lapar? Mau pesan makanan sambil kerja? Tanya Rendra sambil melihat jam. Benar juga. Sudah hampir jam 11 malam. Kartika meregangkan tubuhnya. Bagaimana kalau nasi goreng? Sudah lama tidak makan. Boleh juga. Jadi teringat masa kuliah, kita sering pesan nasi goreng di perpustakaan. Rendra dengan sigap membuka aplikasi pesan antar di ponselnya. Kau ingat waktu itu? Saat ujian, kita begadang di perpustakaan, dan kau selalu tertidur. Aku harus terus membangunkanmu, kata Kartika sambil tersenyum. Itu karena kau terlalu cantik, jadi aku terus melihatmu dan tidak bisa konsentrasi belajar. Rendra tiba-tiba mengungkapkan perasaannya. Mata Kartika membulat menatap Rendra. Ah, maaf, aku tiba-tiba bicara aneh. Tidak. Sebenarnya aku juga. Kartika hendak mengatakan sesuatu tapi terdiam. Sebenarnya apa? Aku merasa nyaman saat bersamamu. Berbeda dengan Bima yang selalu harus membuktikan sesuatu dan berpura-pura hebat. Kartika mengaku dengan suara pelan. Dulu aku mengira kesombongannya itu adalah kepercayaan diri. Aku terlalu naif. Kartika menghela napas panjang. Nasi goreng pun tiba, dan keduanya makan dalam diam. Tak lama, Rendra meletakkan sumpitnya. Tika. Kartika mengangkat kepalanya. Rendra menatapnya dengan serius. Setelah semua ini selesai, maukah kita mencoba memulai kembali? Kartika terkejut. Jangan merasa terbebani. Ini hanya perasaanku. Pikirkan pelan-pelan. Aku sudah menunggu lebih dari 10 tahun, menunggu sedikit lebih lama bukan masalah. Rendra tersenyum lembut. Ya. Mari kita selesaikan ini dulu dengan sempurna. Demi kebebasan dan pembebasanmu yang total.
Terima kasih, Rendra. Sungguh. Keesokan paginya, rapat pemeriksaan akhir diadakan di ruang rapat Mimpi Indah Events. Tinggal tepat 1 minggu lagi menuju pesta. Mohon laporan akhir persiapan dari setiap tim, kata Kartika dengan tegas. Undangan sudah selesai dikirim ke semua pihak. Total 100 orang, 80 karyawan perusahaan Bima, 20 teman Diana, daftar sudah dikonfirmasi, lapor Maya. Terutama CEO dan jajaran direksi yang sangat diinginkan Bima, sudah dikonfirmasi akan hadir bersama keluarga. Bagus. Pak Surya, video montase sudah selesai lebih dari 90%. Saat ini saya sedang dalam tahap penyelesaian akhir bersama sutradara Rendra, kata Surya sambil menunjukkan layar laptopnya. Saya berani bilang, ini bukan sekadar video, tapi sebuah karya seni. Mas Agus? Sistem kendali jarak jauh sudah selesai disiapkan dengan sempurna. Sekarang, dengan satu tombol di ponsel ibu, semua video dan audio hari itu bisa dikendalikan. Agus mengacungkan jempolnya. Fitri, rundown acara final sudah ada? Sudah, Bu. Sudah diatur sempurna hingga hitungan detik. Fitri menyerahkan dokumen kepada Kartika. Pukul 14.00 tepat, kedatangan tamu dan acara pembuka. Pukul 15.30, potong kue dan sambutan. Dan puncaknya, pukul 15.45, pemutaran video montase pertumbuhan spesial. Sempurna, Kartika mengangguk puas. Saat itu, Shinta mengangkat tangannya. Bu, bagaimana jika di tengah acara Bima menyadari rencana kita? Jangan khawatir. Hari itu, Bima akan terlalu sibuk pamer di depan banyak tamu. 10 menit pertama video itu adalah video ucapan selamat yang normal dan menyentuh bagi siapapun yang menontonnya, kata Kartika dengan yakin. Benar. Kebenaran akan terungkap secara perlahan dan dengan pasti, sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya, tambah Rendra. Setelah rapat, Kartika dan timnya pergi ke hotel untuk pemeriksaan akhir lokasi. Wow! Layar utamanya ada 3. Luar biasa. Kata Rendra kagum. Aku ingin agar tidak ada satu adegan pun yang terlewat. Dari kursi manapun, Kartika tersenyum puas. Audionya bagaimana? Saya pasang sistem terbaik di negeri ini. Bahkan efek suara teks terkecil pun akan terdengar jelas di telinga semua tamu, kata Agus. Bu, tadi butik kebaya menelepon. Katanya kebaya dan batik custom sudah selesai semua, kata Fitri. Hari itu, aku juga akan memakai kebaya, kata Kartika dengan ekspresi penuh tekad. 3 hari sebelum pesta, Bima menelepon. Kartika, persiapan berjalan lancar, kan? Tentu saja. Sempurna. Bagus, aku percaya padamu. Oh, soal event spesial itu, sebenarnya apa sih? Diana penasaran sekali. Sudah kubilang itu rahasia, jawab Kartika dengan tenang. Ayolah, beri sedikit bocoran. Yang bagus, kan? Ya. Ini akan menjadi hadiah yang tidak akan pernah Anda lupakan seumur hidup. Haha, memang hebat Kartika Sari. Oke, aku akan menantikannya. Bima menutup telepon dengan tawa gembira. Kartika menatap langit cerah dari jendela kantornya. Tinggal beberapa hari lagi, kata Rendra yang sudah berada di sampingnya. Kau tidak takut? Tidak. Anehnya, hatiku terasa lega. Akhirnya aku bisa mengakhiri ikatan buruk ini. Akhir itu akan menjadi awal barumu. Rendra meletakkan tangannya di bahu Kartika. Ya, awal baruku, Kartika tersenyum tipis. Malam itu, Kartika sendirian di rumah, minum anggur sambil mengisi halaman terakhir buku hariannya yang lama. April, setelah ini, semua akan berakhir. Tidak, semua akan dimulai kembali. Saatnya mengembalikan luka dan penghinaan yang Bima dan Diana berikan padaku. Tapi ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah tentang memberitahukan kebenaran kepada dunia. Dan aku akan benar-benar bebas. Kartika meletakkan penanya dan mengambil kartu nama Rendra. Di belakangnya, tertulis tulisan tangan Rendra. Aku akan selalu di pihakmu. Kartika mengelus tulisan itu dan tersenyum samar sebelum memejamkan mata. Itu adalah malam yang tenang sebelum badai. 28 April, hari Sabtu. Hari penentuan akhirnya tiba. Kartika Sari bangun pukul 5 pagi.
Setelah mandi air panas, ia berdiri di depan cermin dan dengan hati-hati mengenakan kebaya ungu muda yang telah disiapkannya. Ia menata rambutnya dengan rapi, mengenakan anting mutiara, dan berbisik pada bayangannya di cermin, dengan elegan dan lebih percaya diri dari siapapun. Di ballroom hotel tempat acara, staf Mimpi Indah Events sudah sibuk sejak sebelum fajar. Penataan meja selesai. Penempatan properti foto booth selesai. Tes akhir audio sekali lagi. Saat Kartika masuk dengan kebaya anggunnya, semua mata staf tertuju padanya. Ibu cantik sekali hari ini, puji Fitri tulus. Kalian semua bekerja keras sejak pagi. Acara akan segera dimulai, mari kita periksa sekali lagi dengan teliti. Kartika mengamati ballroom dengan sikap tenang. Ruangan yang dihias dengan warna merah muda dan emas yang mewah itu tampak seperti pesta ulang tahun yang sempurna. Sutradara Rendra di mana? Beliau sedang memeriksa file video final di ruang editing, jawab Surya. Pukul 11 pagi, Rendra muncul dengan ekspresi tegang, memegang sebuah USB kecil di tangannya. Selesai. Ini benar-benar sentuhan dewa. Rendra menyerahkan USB itu kepada Kartika, seolah itu adalah tanda kemenangan. Ini video berdurasi 15 menit. 5 menit pertama adalah video ucapan selamat keluarga paling bahagia. 5 menit berikutnya adalah petunjuk kebenaran. Dan 5 menit terakhir adalah ledakan yang akan mengakhiri segalanya. Kartika menyelesaikan kalimat Rendra. Tepat sekali. Keduanya saling bertukar pandang penuh arti. Pukul 13.30, mobil-mobil mewah mulai berdatangan dan para tamu tiba. Selamat datang, sambut Maya dan Fitri dengan senyum cerah. CEO perusahaan Bima muncul bersama istrinya. Wah, Pak Bima benar-benar total hari ini. Yah, sebentar lagi kan jadi direktur, wajar saja. Para direksi lain berbisik iri. Pukul 13.50, para bintang utama tiba. Bima mengenakan tuxedo hitam yang gagah, Diana mengenakan kebaya biru langit yang anggun, putri mereka, Anissa, mengenakan gaun merah muda yang lucu. Kartika. Bima mendekat dengan angkuh. Wah, pakai kebaya jadi pangling. Jauh lebih cantik. Terima kasih. Kartika menjawab dengan datar, tanpa emosi. Kak, terima kasih banyak, ya. Ini pesta impianku. Aku tidak menyangka akan dipersiapkan sesempurna ini. Diana mendekat sambil menggendong Anissa. Anissa, ayo beri salam pada tante. Kartika menatap mata jernih bayi itu. Cantik sekali. Dan itu adalah ucapan tulusnya. Pukul 14.00 tepat, acara dimulai. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir untuk merayakan ulang tahun pertama putri kami terkasih, Anissa. Suara MC yang menggelegar menandai dimulainya pesta yang meriah. Bima menempel di samping CEO-nya, terus membungkuk dan menjilat. Bapak CEO, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir. Haha, Pak Bima, putrimu cantik sekali sepertimu. Istrimu juga sangat cantik. CEO itu tersenyum puas. Sementara itu, Diana dikelilingi teman-temannya, berlagak seperti ratu. Diana, gila, kau seperti putri sungguhan. Mas Bima benar-benar memanjakanmu, ya. Wajahmu bersinar bahagia. Tentu saja. Suamiku kan sebentar lagi jadi direktur. Pasti akan lebih baik lagi, kan? Haha. Diana berkata dengan sombong. Pukul 15.30, waktunya potong kue. Sekarang, mari kita bersama-sama memotong kue ulang tahun pertama untuk bintang utama kita, Anissa. Kue 3 tingkat yang megah muncul, disambut sorak-sorai tamu. Bima dan Diana memotong kue dengan senyum bahagia sambil menggendong Anissa. Puluhan blitz kamera menyala, dan tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Pukul 15.45, momen penentuan tiba. Dan sekarang, sampailah kita pada acara paling istimewa hari ini. Mari kita saksikan bersama video montase pertumbuhan Anissa yang penuh cinta selama 1 tahun terakhir. Begitu MC selesai bicara, Kartika diam-diam mengeluarkan ponselnya. Rendra sudah berdiri di sampingnya. Semua lampu ballroom padam, dan video mulai diputar di 3 layar besar. Awalnya, foto-foto masa bayi Anissa ditampilkan dengan musik latar yang hangat. Selamat ulang tahun pertama untuk Anissa kami yang cantik.
Narasi yang manis mengiringi gambar-gambar lucu sang bayi. Astaga, cantik sekali. Para tamu berdecak kagum. Bima menatap CEO-nya dengan angkuh. Bagus sekali videonya, CEO itu mengangguk puas. Tepat 5 menit berlalu, suasana video mulai berubah secara halus. Pertemuan pertama ayah dan ibu yang penuh takdir. Bersamaan dengan teks yang menyentuh itu, di bagian paling bawah layar muncul tulisan yang sangat kecil. 15 Maret 2022, hari ulang tahun pernikahan ketujuhku dengannya. Beberapa teman dekat Bima mulai berbisik. Tunggu, bukankah tanggal itu ulang tahun pernikahannya? Bisik-bisik itu segera terhenti oleh adegan berikutnya. Bakat istimewa ayah yang tak tertandingi. Deretan angka tak berarti melintas cepat di layar. 35.000, 72.000, 120.000, 120.000. Satu-satunya orang yang tahu arti angka-angka itu, wajah Bima, memucat pasi. Itu adalah jumlah uang perusahaan yang ia gelapkan selama beberapa tahun terakhir. Ini apa? Bima hendak bangkit, tapi sudah terlambat. Di layar, muncul video wawancara Bima yang sedang mabuk. Jujur, Kartika sama sekali tidak tahu, anak itu agak lambat. Di hari ulang tahun pernikahan kami, aku pergi liburan ke luar negeri dengan Diana, dan dia sama sekali tidak curiga. Hahaha. Seketika, ballroom menjadi gempar. Wajah CEO memerah padam. Bima, apa-apaan ini? Layar segera beralih ke wajah Diana yang tersenyum cerah. Ya, jujur saja aku memilih Mas Bima karena waktu itu dia sudah menjadi manajer senior dan akan segera menjadi direktur. Dalam hidup wanita, uang dan status kan lebih penting dari cinta. Diana ternganga dan bangkit. Matikan. Cepat matikan video itu. Tapi video tidak berhenti. Transkrip rekaman saat Bima menggunakan tim hukum perusahaan untuk membuat bukti palsu yang merugikan Kartika dalam proses perceraian muncul sebagai teks. Lalu, foto Bima dan Diana keluar dari hotel pada hari pemakaman ayah Kartika memenuhi layar. Brengsek. Bima yang kehilangan akal berlari ke arah layar. Matikan. Ku bilang matikan. Agus mengambil mikrofon dan berkata dengan tenang, mohon maaf, sepertinya ada kesalahan sistem, kendali jarak jauh sama sekali tidak berfungsi saat ini. Di akhir video, serangkaian foto Bima dengan wanita muda lain yang bukan Diana ditampilkan seperti panorama. Mas, ini semua apa? Siapa lagi wanita ini? Diana berteriak sambil memukuli punggung Bima. Para tamu syok dan berbisik. Astaga, aku tidak menyangka dia orang seperti itu. Dia bahkan menggelapkan uang perusahaan? Ini penipu namanya. CEO bangkit dan berteriak, Bima Wijoyo, Senin pagi datang ke ruanganku. Tidak perlu datang. Kau dipecat mulai hari ini. CEO itu menggandeng istrinya dan langsung meninggalkan ballroom. Para direksi lain mengikuti, meninggalkan tatapan jijik. Tidak, Pak CEO, ini salah paham. Tolong dengarkan saya. Bima mencoba menahan mereka, tapi tak ada yang menoleh. Orang tua Diana menghampiri putri mereka. Diana, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu. Aku tidak tahu. Sungguh. Hicks. Diana terduduk dan menangis histeris. Ballroom yang tadinya mewah seketika menjadi medan perang. Saat itulah, Kartika dengan tenang mengambil mikrofon. Suaranya yang tegas namun tenang bergema di seluruh ruangan yang kacau. Semua mata tertuju padanya. Hari ini adalah ulang tahun pertama Anissa. Kartika menatap bayi yang menangis di tengah kekacauan itu. Dan dari semua orang yang ada di sini, anak ini sama sekali tidak bersalah. Kartika melanjutkan dengan perlahan, hari ini, saya hanya menunjukkan kebenaran yang tersembunyi. Karena saya pikir, kelak ketika Anissa dewasa, ia berhak tahu orang tua seperti apa yang ia miliki dan bagaimana mereka bertemu. Bima, dengan wajah merah padam karena marah, berteriak ke arah Kartika. Kau, Kartika Sari. Beraninya kau melakukan ini padaku. Bapak Bima Wijoyo, Kartika menatap lurus ke arah Bima. Dibandingkan dengan apa yang telah Anda lakukan pada saya, ini bukan apa-apa. Setelah mengucapkan itu, Kartika berbalik, dan untuk Anissa, semoga kau memiliki kehidupan yang bahagia, dan semoga kau menjadi orang yang jauh lebih baik dari orang tuamu.
Kartika berjalan keluar dari ballroom bersama Rendra. Di belakangnya, terdengar teriakan kutukan Bima. Kartika, akan kubuat kau menyesali hari ini seumur hidupmu. Aku akan menuntutmu. Kartika tidak menoleh sedikit pun. Keluar dari ballroom, Kartika akhirnya bisa menghela napas dalam-dalam. Kau tidak apa-apa? Tanya Rendra khawatir. Ya. Akhirnya lega sekali. Kartika menatap langit biru, semuanya sudah berakhir. Para staf yang mengikutinya berlari menghampiri. Ibu, itu tadi sangat memuaskan. Agus mengacungkan jempolnya. Ibu lihat ekspresi terakhir mereka? Rasain. Fitri melompat-lompat gembira. Ya, kalian semua sudah bekerja sangat keras. Kartika tersenyum cerah pada stafnya. Malam ini aku traktir besar. Kita adakan pesta perayaan kita sendiri. Hore, Ibu Direktur yang terbaik. Para staf bersorak. Rendra dengan hangat menggenggam tangan Kartika. Mulai sekarang, ini adalah awal yang baru. Ya, awal baru kita. Kartika balas menggenggam tangan Rendra erat. Keesokan paginya, setelah keributan di pesta ulang tahun, Kartika Sari menikmati tidur siangnya yang langka. Ketegangan luar biasa kemarin membuatnya merasa lelah. Namun, tidurnya yang damai hancur oleh dering telepon yang keras. Ibu, gawat. Suara panik Fitri terdengar dari seberang. Fitri, tenang. Ada apa? Cepat lihat berita, Bu, dan website perusahaan. Aneh. Dengan firasat buruk, Kartika menyalakan TV. Wajah Bima Wijoyo muncul di berita ekonomi pagi. Seorang manajer senior dari perusahaan besar, Bima Wijoyo, menimbulkan kontroversi besar karena masalah pribadi tepat sebelum promosi direksi. Terutama, dalam pesta ulang tahun anaknya yang diadakan oleh perusahaan mantan istrinya, sebuah video yang berisi dugaan penggelapan dan perselingkuhan Bapak Bima terungkap. Kartika segera membuka laptopnya dan mengakses website perusahaan. Namun, situs itu tidak terbuka, hanya layar putih. Sepertinya diretas, Bu. Papan pengaduan pelanggan dibanjiri ratusan komentar jahat yang tidak bisa diucapkan, kata Fitri terisak. Kartika bergegas berganti pakaian dan pergi ke kantor. Di sana, semua karyawan menyambutnya dengan wajah muram. Bu, sejak semalam telepon pembatalan pesanan terus berdatangan, lapor Maya dengan cemas. Pelanggan VIP kita, Ibu Sosialita dari Pondok Indah juga membatalkan, pengusaha properti dari Menteng juga. Semuanya tenang. Ini sudah. Belum selesai Kartika bicara, pintu kantor terbuka dan Bima masuk bersama seorang pria asing yang merupakan pengacara sekaligus iparnya. Kartika Sari. Bima melemparkan setumpuk dokumen yang sepertinya surat gugatan ke meja Kartika. Pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini gugatan atas perbuatanmu. Baik. Akan saya terima. Sampai jumpa di pengadilan. Kartika mengambil dokumen itu dengan tenang. Kau pikir ini main-main? Kau lupa siapa aku. Bima mendekat dengan mengancam. Ya, aku sudah dipecat dan hancur. Tapi aku masih bisa membawamu ke neraka bersamaku. Pengacara Bima tersenyum licik. Ibu Direktur, lebih baik Anda berdamai sekarang. Jika kami melanjutkan dengan tuntutan pidana, perusahaan Anda akan tutup dalam sekejap. Lakukan sesuka kalian. Saya juga punya banyak hal untuk dikatakan pada kalian. Saat itu, Bima yang kalap mengulurkan tangan untuk mencengkeram kerah Kartika. Rendra, yang baru saja masuk, secepat kilat menangkap pergelangan tangan Bima. Jangan sentuh dia. Siapa kau ini? Rendra Pratama, sutradara dokumenter. Rendra mengeluarkan kartu namanya dan melemparkannya ke dada Bima. Video keren tentang Anda kemarin? Itu karya saya. Jika ada masalah dengan video itu, bicaralah langsung pada saya. Bima menggeram marah. Bagus, kebetulan sekali. Kalian berdua akan kuhancurkan bersama-sama. Bima dan pengacaranya pergi sambil melontarkan kutukan. Siang harinya, situasi semakin memburuk. Bu, Diana Lestari mengunggah tulisan di media sosialnya, kata Fitri dengan wajah pucat sambil menunjukkan ponselnya. Balas dendam keji dan terencana dari mantan istri yang buta karena cemburu.
Saya menggugat iblis yang mengubah ulang tahun pertama putri saya yang tak berdosa menjadi neraka. Tulisan emosional Diana. Saya sedang kalut. Keluarga saya sedang sakit dan butuh uang cepat. Seluruh staf terkejut. Bagaimana bisa, Surya? Kami percaya padamu. Kartika menarik napas dalam-dalam. Data apa yang kau berikan? Daftar seluruh pelanggan kita dan data penjualan 3 tahun terakhir. Maya berteriak marah. Kau gila. Itu nyawa perusahaan kita. Maaf. Sungguh maaf. Surya menangis tersungkur. Saat itu, sebuah SMS masuk ke ponsel Kartika. Dari bank. Pemberitahuan percepatan pelunasan pinjaman. Mohon untuk melunasi pinjaman usaha sebesar 5 miliar rupiah. Kartika meletakkan ponselnya dengan lemas. Bima juga bertindak di bank. Para staf menatap Kartika dengan putus asa. Semuanya pulang dulu untuk hari ini. Ibu bagaimana? Aku akan membereskan kantor sebentar. Satu persatu karyawan pergi. Hanya Kartika dan Rendra yang tersisa. Tika, kita tidak bisa menyerah begini saja. Aku akan bantu. Channel YouTubeku punya 500.000 subscriber. Kita unggah video yang berisi kebenaran di sana. Rendra mengambil kameranya. Kita ungkap semua bukti penggelapan dan perselingkuhan Bima ke seluruh dunia. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Tidak ada senjata yang lebih kuat dari kebenaran. Saat mereka hendak mempersiapkan video, sebuah SMS lain masuk ke ponsel Kartika dari Surya. Ibu Direktur, maafkan saya. Tapi saya telah melakukan seperti yang Ibu perintahkan sebelumnya. Data yang saya berikan pada Bima adalah data palsu yang sudah dimanipulasi. Kartika terkejut dan langsung menelepon Surya. Surya? Ya, Bu. Bagaimana akting saya? Surya tertawa ceria dari seberang telepon. Ibu kan sudah bilang sebelumnya, Bima pasti akan mencoba menyuap karyawan internal. Jadi jika dia mendekati, berpura-puralah menerima tawarannya dan berikan informasi palsu. Benarkah? Rendra menatap Kartika dengan kaget. Kartika akhirnya tersenyum tipis. Bima memang seperti itu. Jika dia gagal, dia akan menyeret orang lain. Aku sudah menduga dia akan menyuap karyawan kita, jadi aku sengaja memasang perangkap. Daftar pelanggan yang diberikan Surya adalah pelanggan fiktif, dan data penjualan juga digelembungkan. Rendra bertepuk tangan kagum. Memang hebat Kartika Sari yang ku kenal. Tapi masalah pinjaman bank itu nyata. Dan opini publik yang memburuk juga. Jangan khawatir. Besok, kita yang akan membalikkan keadaan. Malam itu, Kartika begadang di kantor. Ia merapikan tumpukan dokumen, merencanakan strategi, dan mengirim pesan grup kepada karyawannya yang cemas. Teman-teman, jangan terlalu khawatir. Sebentar lagi, semua akan kembali pada tempatnya. Percayalah padaku dan tunggu sebentar lagi. Pukul 3 pagi, Rendra datang membawa 2 cangkir kopi hangat. Belum tidur? Ya. Anehnya tidak bisa tidur. Tika, Rendra menggenggam tangan Kartika. Setelah pertarungan ini selesai, kita liburan, ya? Liburan? Ya. Ke tempat di mana tidak ada yang mengenal kita. Kartika menatap Rendra. Matanya penuh ketulusan. Baiklah. Janji, ya. Janji. Keduanya menggenggam tangan erat. Fajar mulai menyingsing. Malam yang panjang akan segera berakhir. Seminggu yang terasa seperti neraka berlalu tanpa kabar dari Rendra. Kartika duduk di kantor yang kosong, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Pembatalan terus berlanjut, dan wajah para karyawan yang setia pun mulai tampak lelah. Bu, sutradara Rendra masih belum ada kabar, tanya Fitri cemas. Belum. Saat itu, pintu kantor terbuka kasar dan Rendra masuk, brewokan dan tampak sangat lelah. Rendra, kau dari mana saja? Kartika bangkit. Maaf, Tika. Aku tidak bisa menghubungimu. Tapi aku datang membawa hadiah yang sangat besar dan pasti. Rendra membuka laptopnya. Ini. Buku besar kejahatan Bima Wijoyo. Layar itu penuh dengan puluhan file. Bima sudah menggelapkan uang perusahaan secara rutin sejak 5 tahun lalu.
Jumlah yang kutemukan saja lebih dari 10 miliar rupiah. Astaga, bagaimana kau bisa tahu semua ini? Aku bertemu langsung dengan seorang whistleblower dari dalam perusahaannya. Seorang karyawan yang sudah lama muak dengan kelakuan Bima. Rendra membuka file lain. Dan ini lebih mengejutkan lagi. Selain Diana, Bima berselingkuh dengan 3 wanita lain secara bersamaan. Apa? Semua staf yang tersisa ternganga. Masing-masing tinggal di kota yang berbeda. Dia menipu mereka semua dengan mengaku akan segera menjadi direktur. Rendra membuka file terakhir dengan tegang. Dan ini adalah pukulan telak yang akan membalikkan segalanya. Diana Lestari juga menipu Bima habis-habisan. Rendra menekan tombol putar. Sebuah video menampilkan Diana sedang mesra dengan pria muda lain. Mas Bima itu cuma ATM berjalanku saja. Kau kan tahu, yang benar-benar kucintai itu kamu. Suara manja Diana terdengar jelas. Video ini. Bagaimana kau mendapatkannya? Mungkin ini bantuan dari langit. Ada seseorang yang memberikannya padaku secara anonim. Ternyata pacar asli Diana sendiri yang merekamnya karena dendam. Kartika tak bisa menahan kekagumannya. Rendra, kau berhasil. Kau hebat. Sekarang, serangan balasan dimulai. Rendra membuka channel YouTube-nya. Hari ini pukul 3 sore tepat, kita akan siaran langsung. Judulnya, Seluruh Kebenaran di Balik Balas Dendam Pesta Ulang Tahun yang Menggemparkan. Siaran langsung? Ya, kita tidak akan bersembunyi atau terus diserang. Kita akan ungkapkan semua bukti yang kita miliki secara real-time ke seluruh dunia. Saat itu, Maya mengangkat tangan. Bu, saya juga sudah menyiapkan sesuatu. Maya mengeluarkan setumpuk dokumen. 20 organisasi perempuan di seluruh negeri telah menyiapkan surat pernyataan bersama untuk mendukung Ibu. Sudah disebarkan ke semua media, PNK, dan di media sosial, Gerakan Tagar, Dukung Kartika Sari dan Balas Dendam yang Sah juga sudah dimulai, tambah Fitri dengan semangat. Saya juga sudah mengumpulkan kesaksian anonim dari karyawan perusahaan Bima, kesaksian nyata tentang betapa jahatnya Bima selama ini. Mata Kartika berkaca-kaca. Kalian semua. Sungguh. Bu, sekarang giliran kami yang melindungi Ibu, kata Shinta dengan tegas. Pukul 3 sore tepat, siaran langsung dimulai. Selamat sore, saya Rendra Pratama, sutradara dokumenter yang menyampaikan kebenaran. Hari ini, saya akan mengungkap semua kebenaran tersembunyi di balik kasus pesta ulang tahun yang menggemparkan. Jumlah penonton meningkat drastis. 10.000, 20.000, 50.000. Kebenaran pertama. Mari kita saksikan video ini. Berbagai bukti penggelapan 10 miliar oleh Bima muncul di layar. Rincian rekening atas nama orang lain, aliran dana gelap, kontrak fiktif, semuanya terungkap. Kolom komentar meledak. Gila, 10 miliar. Ini kriminal namanya. Pantas saja dia pura-pura jadi korban. Menjijikkan. Selanjutnya, foto-foto wanita selingkuhan Bima yang lain. Bapak Bima Wijoyo terkonfirmasi menjalin hubungan dengan total 4 wanita secara bersamaan, termasuk Ibu Diana Lestari. Gila. Berarti Diana juga ditipu? Ini bukan sampah lagi, ini limbah nuklir. Baru sadar, Ibu Kartika Sari itu malaikat. Bagaimana bisa dia hidup dengan orang seperti itu? Dan terakhir, video perselingkuhan Diana. Haha, ternyata sama saja, komedi. Benar-benar jodoh, ya. Kasihan anaknya. Jumlah penonton menembus 100.000. Saat itu, Kartika muncul di layar dengan ekspresi tenang. Selamat sore, saya Kartika Sari, Direktur Mimpi Indah Events. Ya, benar, saya melakukan balas dendam, dan saya tidak menyesali satupun perbuatan saya. Kartika menatap lurus ke kamera. Setahun yang lalu, saya kehilangan segalanya karena pengkhianatan suami yang saya percaya. Tapi saya tidak menyerah. Hari ini, saya tegaskan di sini, saya akan berdiri dengan kepala tegak dan berjuang sampai akhir untuk melindungi diri saya. Seketika, kolom komentar yang tadinya penuh hujatan berubah menjadi pesan dukungan. Ibu Kartika, semangat. Kami mendukungmu. Ini bukan balas dendam, ini penegakan keadilan.
Wanita yang sangat keren. Saya terharu. Rendra memberikan pukulan terakhir. Sebagai informasi, Bapak Bima Wijoyo telah dipecat dari perusahaannya kemarin karena penggelapan dan pelanggaran etika. Sebentar lagi ia juga akan diselidiki oleh kejaksaan. Berita-berita terkait muncul di layar. Saat itu, ponsel Kartika berdering. Diana. Kak. Ibu Direktur. Saya benar-benar salah. Maafkan saya. Diana memohon sambil menangis. Tolong maafkan saya sekali ini saja. Kartika menutup telepon tanpa berkata apa-apa. Setelah siaran langsung berakhir, keajaiban terjadi. Bu, telepon permintaan pemesanan membludak. Teriak Fitri. Baru saja istri seorang konglomerat besar menelepon langsung. Beliau ingin pesta ulang tahun cucu satu-satunya ditangani oleh kita. Dari stasiun TV juga banyak sekali telepon. Permintaan wawancara eksklusif dengan ibu sudah lebih dari 10, tambah Maya dengan antusias. Malam harinya, orang tua Diana datang ke kantor dengan kepala tertunduk. Ibu Kartika, kami benar-benar tidak punya muka. Putri kami telah berbuat salah besar pada Anda. Mohon maafkan dia. Anda berdua tidak perlu meminta maaf pada saya. Anissa tidak bersalah. Saya harap anak itu tumbuh bahagia tanpa luka. Ayah Diana menyodorkan amplop putih. Ini biaya pesta ulang tahunnya. Dan ada sedikit uang duka cita dari kami. Saya tidak bisa menerima uang ini. Tolong terima, Bu. Agar hati kami sedikit tenang. Kartika ragu sejenak, lalu menerimanya. Baiklah, uang ini akan saya donasikan atas nama Anissa. Orang tua Diana akhirnya menangis. Terima kasih banyak. Setelah semua karyawan pulang, hanya Kartika dan Rendra yang tersisa. Akhirnya, semua benar-benar berakhir, kata Kartika menatap pemandangan malam dari jendela. Tidak, ini baru permulaan yang sebenarnya. Rendra mendekat dan memeluk Kartika dari belakang. Awal barumu. Rendra. Terima kasih. Terima kasih yang tak terhingga. Kartika berbalik. Aku, Huga mencintaimu. Mata Rendra membelalak. Benarkah? Ya. Berkat kau, aku akhirnya sadar apa itu cinta sejati. Keduanya berpelukan erat dengan senyum paling bahagia. Saat itu, sebuah SMS masuk ke ponsel Kartika. Dari Bima. Aku benar-benar minta maaf. Semuanya salahku, tolong maafkan aku. Kartika menghapus pesan itu. Tidak membalas, tanya Rendra. Tidak perlu lagi. Orang itu sudah benar-benar berakhir dalam hidupku. Kartika tersenyum dengan sangat lega. Keesokan paginya, kantor Mimpi Indah Events kembali ramai seperti sedia kala. Bu, jadwal pemesanan bulan ini sudah penuh semua, lapor Fitri dengan gembira. Permintaan wawancara dari berbagai media juga lebih dari 10, tambah Maya. Kalian semua sudah bekerja keras, kata Kartika. Malam ini, saya traktir makan malam besar dengan bonus spesial. Hore, Ibu Direktur yang terbaik. Sorak-sorai karyawan memenuhi kantor. Kartika menatap mereka dengan senyum bahagia. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. 6 bulan berlalu, dan pada bulan Oktober yang cerah, Mimpi Indah Events telah berkembang pesat menjadi perusahaan terbaik di bidangnya dengan 7 cabang di seluruh negeri. Bu, jangan lupa jam 3 sore ini ada seminar di Asosiasi Pengusaha Wanita, kata Fitri. Tentu saja aku ingat. Tema seminar hari itu adalah kisah ajaib seorang CEO wanita yang mengubah krisis menjadi peluang. Pintu kantor terbuka dan Rendra masuk. Tika, ayo makan siang. Ada tempat spesial yang ingin kutunjukkan padamu. Rendra membawanya ke sebuah restoran indah dengan pemandangan sungai yang berkilauan. Setelah makan, Rendra tiba-tiba berlutut di depan Kartika. Rendra, apa yang kau lakukan? Kartika Sari, maukah kau menikah denganku? Rendra membuka kotak cincin kecil. Semua mata di restoran tertuju pada mereka. Setelah 10 tahun berputar, aku bertemu denganmu lagi. Aku tidak ingin hidup sehari pun tanpamu. Air mata haru membasahi mata Kartika. Aku akan mencintaimu selamanya. Akan kujadikan kau wanita paling bahagia di dunia. Ya, aku mau menikah denganmu.
Tepuk tangan meriah membahana di restoran. Rendra memasangkan cincin di jari manis Kartika. Aku juga mencintaimu, Kartika Sari. Aku juga mencintaimu, Rendra Pratama. Keduanya berbagi ciuman manis dengan Diana. Anissa dirawat oleh orang tuanya. Aku juga dengar kau diam-diam membuat rekening dana amanah untuknya. Terima kasih dan maaf. Kau selalu orang yang jauh lebih besar dan baik dariku. Lupakan aku dan hiduplah dengan sangat bahagia, Bima. Kartika melipat surat itu dan menyimpannya di laci terdalam. Masa lalu yang memuakan itu kini benar-benar menjadi masa lalu. Malam Natal di bulan Desember, di acara akhir tahun perusahaan, Kartika mengumumkan, tahun depan di bulan Januari, saya dan sutradara Rendra akan menikah. Sorak-sorai karyawan meledak. Dan ada satu lagi kabar baik. Kami akan mengubah Mimpi Indah Events menjadi perusahaan sosial. 10% dari pendapatan kita akan digunakan untuk layanan pesta ulang tahun gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan orang tua tunggal. Karena semua anak berhak merayakan ulang tahun pertamanya dengan penuh berkah, tanpa diskriminasi. Tahun baru tiba, hari pernikahan Kartika dan Rendra. Itu adalah pernikahan terindah dan terhangat yang direncanakan oleh Mimpi Indah Events. Ayah Kartika menggandengnya menyusuri lorong, di ujungnya Rendra menunggu dengan senyum paling cerah. Cinta sejati, terkadang butuh waktu, tapi pada akhirnya akan menemukan jalannya, kata dosen mereka yang menjadi penghulu. Keduanya saling mengucapkan janji suci di hadapan semua tamu. Beberapa tahun berlalu. Kartika dan Rendra dikaruniai seorang putra bernama Harapan. Mimpi Indah Events menjadi perusahaan event terbaik di Asia. Dan melalui Yayasan Mimpi Indah, ribuan anak telah merayakan ulang tahun pertama mereka. Suatu sore, seorang tamu istimewa datang ke kantor Kartika. Selamat siang. Nama saya Anissa Wijoyo. Kartika bangkit dengan terkejut. Di hadapannya berdiri Putri Bima dan Diana, yang kini telah tumbuh menjadi gadis 20 tahun yang anggun. Anissa, saya ingin sekali bertemu langsung dengan ibu. Nenek banyak bercerita tentang ibu. Saya juga tahu bahwa ibulah yang diam-diam membiayai sekolah saya. Terima kasih banyak. Anissa mengeluarkan amplop. Saya sudah mulai bekerja. Saya ingin mengembalikan uang yang telah ibu berikan, sedikit demi sedikit. Tidak perlu, Kartika tersenyum hangat dan menggenggam tangan Anissa. Bagaimana kalau uang itu kau gunakan untuk membantu anak-anak lain yang membutuhkan sepertimu? Kebaikan itu harus terus mengalir. Mata Anissa berkaca-kaca. Baik, Bu, pasti akan saya lakukan. Anissa, Kartika menggenggam tangannya lebih erat. Kau tidak ada hubungannya dengan kesalahan orang tuamu. Kau adalah pribadi yang luar biasa dan berharga. Hiduplah selalu dengan kepala tegak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Setelah Anissa pergi, Rendra memeluk Kartika. Kau ini malaikat, ya? Bukan, aku hanya melakukan hal yang benar. Kartika menatap langit biru. Luka yang dalam telah sembuh total, kebencian telah lenyap tanpa bekas. Di tempatnya, kini hanya ada cinta dan harapan yang hangat. Mama. Harapan kecil berlari masuk dan memeluknya. Hidup Kartika telah membuka lembaran baru, melampaui rasa sakit dan balas dendam, menuju cinta dan berbagi. Kisah hidupnya membuktikan bahwa balas dendam sejati bukanlah menghancurkan lawan, melainkan menjadi bahagia dengan cara yang paling gemilang. Kita telah menyaksikan bersama bagaimana seorang wanita yang hancur karena pengkhianatan dan luka dapat bangkit kembali, melampaui balas dendam untuk menemukan kebahagiaan sejati. Dan terkadang, hidup memberikan kita rasa sakit yang tak tertahankan. Pengkhianatan dari orang yang dicintai, kepercayaan yang hancur, pedihnya kehilangan. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Kartika, luka itu justru dapat membuat kita menjadi lebih kuat. Balas dendam sejati bukanlah dengan menghancurkan lawan, melainkan dengan menjadi pribadi yang jauh lebih bahagia. Kartika memilih pengampunan daripada kebencian, dan menerima cinta yang baru daripada dendam. Ia memutuskan untuk melampaui rasa sakitnya sendiri dan menjalani hidup untuk membantu orang lain. Dalam hidup kita semua, akan datang saatnya untuk bangkit kembali seperti Kartika. Tidak apa-apa jika terjatuh. Yang terpenting adalah keberanian untuk bangkit kembali.
Bagi siapapun yang sedang terluka hari ini, semoga kisah ini dapat menjadi sedikit penghiburan dan harapan. Bagi Anda yang telah mendengarkan cerita ini sampai akhir, mohon tinggalkan komentar sudah menyimak dengan baik. Terima kasih.